ada bersama-sama dengan kita Kevin Raharjo. Kalau saudara dengar nama last name-nya, beberapa minggu yang lalu ada Pak Andreas Raharjo yang membagikan firman Tuhan di tempat ini. Siapa yang ada pada waktu Pak Andreas membagikan firman Tuhan? Angkat tangan. Saudara diberkati, ya. Saya lihat YouTube-nya ya tentang keegoisan, saya sangat dibangun, sangat diberkati. Hari ini Kevin akan memberikan kesaksian. Sebelum Kevin berikan kesaksian, saya hanya ingin menegaskan, memberitahu bagian yang saya rasa Kevin nggak mau kasih tahu saudara. Jadi Kevin ini baru lulus saudara dari Portland State University, ya, jurusan piano klasik, ya. Dan nanti dia akan cerita struggle-nya, apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya sehingga dia bisa sampai lulus dari jurusan piano klasik dengan predikat summa cum laude. Oke, ya. Pokoknya bagi saudara yang mungkin tidak mengerti artinya summa cum laude, ya artinya pokoknya nilainya jarang yang kunci C, kunci B, kunci F, saudara ya. Banyak pakai kunci A, kira-kira gitu ya, baru bisa dapat summa cum laude. Saya tidak akan perpanjang, nanti setelah selesai memberikan kesaksian, pada waktu Bapak Ibu memberikan persembahan, nanti Kevin akan main piano, akan main keyboard, dan Helen dan Katie akan membawakan satu lagu yang merupakan ungkapan syukur dan pernyataan bahwa Kevin sungguh-sungguh melihat bahwa Tuhan Yesus yang sanggup untuk melakukan perkara yang dahsyat dan ajaib. Mari kita sambut Kevin. Oke, silakan Kevin. Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Saya bersyukur bisa memberi kesaksian pada pagi hari ini. Sebelumnya, Kevin ingin menegaskan bahwa segala sesuatu yang Kevin telah alami itu tidak lepas dari rancangan Tuhan, dari anugerah Tuhan. Dan kalau misalkan Kevin bisa berada di tempat ini, semua juga karena anugerahnya Tuhan dan doa orang-orang yang sudah mendoakan Kevin sampai sejauh ini. Jadi pertama kali Kevin les piano karena ada masalah motorik dan jarinya Kevin harus ditekan satu-satu sama mama sehingga Kevin bisa menekan tuts piano. Dan masalahnya tidak berhenti sampai di situ, tetapi Kevin ada gangguan secara psikologis dan juga secara intelektual. Jadi bisa ditayangkan slide-nya. Jadi ini tes psikologi sebelum masuk SD. Jadi ada di kolom yang cukup baik itu sebenarnya hanya kesopanan saja. Sebenarnya itu artinya jelek. Yang tengah itu sedang, baru yang kanan itu baik. Lalu bisa ditampilkan langsung ke slide ketiganya. Slide. Dan di dalam report itu dibilang kalau Kevin itu tertutup, suka berfantasi, dan memiliki kemampuan, kecenderungannya memiliki kemampuan lebih tinggi daripada kemampuan. Dan Kevin juga di dalam tes itu dinyatakan memiliki kelainan otak organik, dengan kata lain autis. Tetapi walaupun dengan keadaan demikian, papa mama juga tidak henti-hentinya mendoakan Kevin dan menumpang tangan di atas Kevin dan mendoakan supaya sehingga Kevin bisa masuk sekolah. Dan itu selanjutnya walaupun di sekolah Kevin kalau tugas prakarya terutama Kevin harus membantu mama karena motorik halusnya masih lemah. Dan pada saat Kevin mau menginjak SMA, Kevin memutuskan untuk menekuni piano. Nah, lalu papa ini merasa agak bimbang tapi juga tertawa. Kenapa saya yang motoriknya begitu lemah mau menekuni piano ini? Tetapi akhirnya Kevin bisa mendapatkan mentor yang tepat
Dan setelah lulus sekolah, Kevin mengambil waktu 1 tahun penuh untuk mempersiapkan diri untuk sekolah. Jadi di saat-saat itu Kevin latihan sehari bisa antara 6 sampai 10 jam. Dan Kevin akhirnya bisa masuk ke Portland State University. Dan walaupun di masa-masa studi pun Kevin ada kadang merasa ragu apakah bisa selesai kuliah dengan baik, tetapi Tuhan tidak hentinya menunjukkan kasih setianya kepada Kevin. Jadi yang Kevin tekankan itu bukan summa cum laude-nya Kevin, tetapi siapa yang memberikan semuanya itu, siapa yang membimbing Kevin sampai sejauh ini, sehingga Kevin bisa berdiri di tempat ini. Dan Kevin memutuskan untuk membalas Tuhan. Dan ini bukan cuma terbatas Kevin, tetapi setiap dari kita juga dipanggil untuk menjadi penyembahnya. Dan saya akan memainkan lagu Be With You dan akan dinyanyikan oleh Helen dan Katie juga. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days, leads me in
between my Lord and me. Lord, I live to worship you, and I long to bring my love and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. I give all to be with you. I give all to be with you. Thank you, Kevin, Helen, Kathy. Berikan satu kali lagi tepuk tangan. Nah, saudara, tadi Kevin belum menyampaikan, sebentar Kevin akan kembali ke Portland State University, ambil S2 on scholarship. Saudara, tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Amen. Ya, saudara, kalau mungkin ada orang tua di tempat ini yang juga struggle, saudara, setiap kita punya struggle masing-masing dengan anak-anak kita. Ya, kalau melihat apa yang Kevin tunjukkan, hanya Tuhan Yesus yang bisa lakukan. Amen. Saya sudah lama mengenal Pak Andreas, dan Tuhan bisa buat mujizat, dan Tuhan suka buat mujizat. Dan itu doanya Pak Andreas, Ibu Mariani, yang tiap hari saya percaya didoakan untuk melihat Kevin, Tuhan bisa berikan anugerahnya dan memampukan dia. Di dalam kelemahan saudara dan saya, kuasa Tuhan jadi sempurna. Amen, saudara. Bukan kekuatan kita, saudara. Dalam kelemahan saudara dan saya, kuasa Tuhan jadi sempurna. Saya masuk dalam khotbah minggu ini. Saudara, ini adalah minggu yang kelima dari tema kita di Apostle Creed, atau pengakuan iman rasuli. Saudara, seingat saya ini adalah seri yang terpanjang yang kita pernah lakukan dalam jemaat. Dan mungkin juga saudara mengatakan, wah ini seri Pak, kita cuman dapat doktrin dasar, pengajaran dasar. Saudara, dasar itu penting, saudara. Dasar itu penting, ya. Dan ada orang mengatakan di dalam saya mengiring Tuhan Yesus yang paling penting tulus. Tulus itu penting, saudara. Siapa yang tahu bahwa saudara bisa benar-benar tulus dan benar-benar salah, saudara? Ya, ada orang yang benar-benar tulus dan benar-benar salah di dalam ketulusannya. Oke, tulus penting, tapi untuk saudara belajar yang benar supaya arah saudara menjadi benar itu juga tidak kalah penting. Ya, dan setiap minggu sebelum kita memulai pengajaran, kita selalu bersama-sama memproklamirkan pernyataan iman kita. Jadi kembali saya mengajak saudara untuk hari ini melakukan deklarasi bersama-sama, ya, setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Yesus menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit kembali. Nah saudara,
Dalam pengakuan iman rasuli ini unik saudara, karena satu-satunya nama yang ada di bumi yang disebutkan dalam pengakuan iman itu adalah Pontius Pilatus. Dan Pontius Pilatus ini bahkan bukan orang percaya. Yang ada di pengakuan iman rasuli ini bukan namanya Petrus, bukan namanya Paulus, tapi namanya Pontius Pilatus. Saudara coba pikirkan, kenapa bapak-bapak gereja ini yang bersama-sama menuliskan pengakuan iman, ini adalah inti daripada apa yang kita percaya, masukkan nama Pontius Pilatus ke dalam pengakuan iman kita. Nah saudara, saya percaya salah satu alasannya adalah untuk menunjukkan kepada kita bahwa kisah tentang Yesus itu bukan kisah dongeng. Ini kisah sejarah. Ini sungguh-sungguh terjadi. Nah saudara, beberapa waktu ini saya ikut satu kursus misi namanya Perspektif, dan ada banyak hal yang saya belajar, dan salah satunya adalah penterjemahan Alkitab, saudara. Ada satu tim yang menerjemahkan Alkitab ke dalam satu bahasa daerah, dan setelah dia rampung menerjemahkan, kemudian tim ini meminta kepada beberapa orang yang berasal dari suku itu untuk membaca Alkitab di dalam bahasa daerah mereka. Dan meminta komentar dari mereka. Nah, kemudian komentarnya kira-kira seperti ini. Nah, saudara, ada satu frase di dalam bahasa mereka yang agak mirip juga dengan frase kalau kita membaca cerita fiksi, saudara. Saudara, kalau bahasa cerita fiksi di dalam bahasa Inggris itu kita tahu kalau itu fiksi karena dimulai dengan kira-kira begini. Once upon a time. Kalau saudara membaca once upon a time, saudara tahu itu bukan cerita beneran. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu mungkin pada zaman dahulu kala, pada waktu saudara mengatakan pada zaman dahulu kala, kira-kira saudara tahu, ini cerita mungkin punya moral story atau hal yang baik di dalamnya, tapi bukan cerita nyata. Itu dongeng. Saudara, Alkitab bukan dongeng, saudara. Alkitab bukan buku yang berisi ajaran yang baik, penuh dengan cerita-cerita dongeng. Ada cerita yang namanya Gideon 300 ngalahkan 32.000. Oke? Itu bukan dongeng. Film 300 itu mungkin dongeng, saudara. Siapa yang lihat film 300 di sini? Jemaat Morning Star ini itu yang belum berhasil saya impartasikan. Saudara enggak suka nonton film. Tapi enggak apa-apa, saudara, saya percaya. Oke, saudara boleh tidak setuju. Nanti di surga, saudara, kita punya kesempatan untuk nonton film. Kalau saudara enggak mau di surga nonton film, enggak apa-apa, saya tetap nonton film. Oke. Saudara, tapi saudara, banyak film yang saudara tonton itu ada script writer-nya. Sekalipun itu namanya true story, ya, biasanya ditulis itu based on true story. Bukan true story beneran, based on true story. Artinya dulu pernah ada kejadian, terus dibuat filmnya, dikasih bumbu supaya saudara nonton, dan saudara senang nontonnya. Alkitab bukan buku seperti itu, saudara. Alkitab bukan hanya sekedar based on true story. Alkitab is his story. Ya, dan itu sebabnya para ahli berusaha untuk, bahkan yang agnostik, yang tidak percaya Tuhan, berusaha untuk menyelidiki, tapi mereka tidak berhasil menemukan kalau Alkitab itu ternyata cuman dongeng belaka. Mereka harus mengatakan kalau mereka mau jujur bahwa apa yang tertulis itu memang seperti itu. Bahkan saudara, hari-hari ini banyak sejarawan sekuler memakai Alkitab untuk jadi buku panduan untuk melihat sesungguhnya apa yang terjadi pada zaman itu karena Alkitab bisa dipercaya. Oke? Dan saudara, Alkitab bukan ditulis oleh satu orang, saudara. Tuhan mewahyukan kepada sekian banyak orang untuk menuliskan dari sisi kemanusiaannya sendiri. Oke? Ini bukan satu orang di kamar dapat pewahyuan boom dan dia katakan begini. Pokoknya saya sudah ketemu Tuhan, yang saya tulis itu betul-betul dari Tuhan, tidak bisa terbantahkan. Alkitab bukan buku semacam itu. Ya, dan
iman yang kita percayai itu bukan dongeng. Itu iman yang didasari oleh kenyataan sejarah, saudara. Yesus itu benar menderita pada zaman Pontius Pilatus. Yesus sungguh-sungguh berkomunikasi dengan Pontius Pilatus. Yesus sungguh-sungguh mengakibatkan istri Pontius Pilatus tidak bisa tidur. Yesus sungguh-sungguh mengalami aniaya, dicambuk, menderita, mati, kuburnya ada, saudara. Dan dia bangkit dan dia disaksikan oleh lebih dari 500 orang sekaligus. Nanti kita akan lihat ayat-ayatnya. Mari kita mulai dengan membaca tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, ini adalah inti Injil. Saudara, kita perlu kuat di dalam dasar supaya kita bertumbuh sehat di dalam kekristenan kita. 1 Korintus 15 ayat yang pertama dikatakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil. Paulus mengatakan, aku sekarang mau mengingatkan kamu kepada Injil. Artinya apa, saudara? Engkau sudah pernah dengar Injil, hari ini dia nulis kan, aku mau mengingatkan engkau lagi kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima. Saudara, orang-orang di Korintus ini jemaat, saudara, sudah dengar Injil, sudah lahir baru. Nah, seringkali di dalam kekristenan Injil itu sepertinya begini, Injil itu dasar, Injil itu basic. Kalau orang belum pernah dengar Injil, dia perlu dengar Injil. Orang dunia perlu dengar Injil. Kalau saudara mengatakan Injil, waduh Pak, saya sudah tahu. Yesus mati, saya tahu Pak. Yesus disalibkan, saya tahu. Yesus naik ke surga, saya juga tahu. Ceritanya saya tahu kok Pak. Saya bahkan ngajar di sekolah minggu. Saya ngerti. Saudara, Paulus berbicara kepada jemaat yang tahu. Tapi Paulus mengatakan bahwa aku menuliskan kepada kamu untuk mengingatkan kamu kepada Injil. Saudara, kalau jemaat di Korintus perlu diingatkan kepada Injil, itu sebabnya hari ini saudara dan saya perlu diingatkan kembali kepada Injil. Ada amin, saudara? Ya, dikatakan bahwa yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan di dalamnya kamu teguh berdiri. Banyak orang Kristen punya masalah dan kemudian akhirnya undur karena mereka tidak tertanam di dalam dasar yang seharusnya mereka ditanam. Di ayat yang kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Dan kamu teguh berpegang kepadanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah menjadi sia-sia saja menjadi percaya. Saudara, kepercayaan kita dimulai dengan Injil dan tidak berhenti sampai kesudahannya dan berpaling dari Injil. Kalau saudara punya masalah, apapun itu, saudara coba renungkan setiap struggle, pergumulan saudara. Setiap pergumulan saudara, setiap kekhawatiran saudara, setiap ketidakmenangan saudara di dalam hidup itu, karena di dalam area itu, somehow engkau masih belum sepenuhnya mempercayai Injil. Kalau saudara marah tersinggung sama orang, ada bagian daripada Injil yang belum memerdekakan engkau. Kalau engkau khawatir dalam hidupmu karena Injil masih belum mempengaruhi bagian tertentu dalam hidupmu. Setiap orang punya kekhawatiran yang berbeda. Ada orang tertentu yang saya temukan sangat khawatir untuk masalah keuangan. Itu jadi kekhawatiran utamanya. Ada orang yang masalah kesehatan. Kalau cek lab ada asterik ya di hasil cek labnya, begitu dia lihat begitu, boom, dia khawatir. Ya. Apapun masalah saudara, saudara mungkin punya habit, punya ikatan dosa yang belum dilepaskan. Masalahnya cuma satu, saudara. Di dalam area itu, Injil belum sungguh-sungguh bekerja. Saudara belum sungguh-sungguh menerima Injil yang sanggup untuk mengubahkan saudara. Jadi Injil itu bukan sekedar aku menerima Yesus, aku masuk surga. Oke, bukan sekedar itu. Tetapi Injil mempengaruhi keseluruhan dari hidupmu. Dan Paulus nanti akan cerita
di dalam 1 Korintus pasal 15 ini, apa yang Injil lakukan di dalam hidupnya. Saya teruskan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Saudara, kembali Paulus menulis dasar. Ini dasar, dia katakan, hei, ini loh yang saya mau ingatkan kamu, bahwa Yesus mati karena dosa-dosa kita. Saudara, setiap kali kita beribadah, kita diingatkan perjamuan kudus yang kita lakukan setiap minggu. Kenapa kita lakukan setiap minggu? Karena dalam Jumat ini kita mempercayai bahwa fokus ibadah itu Kristus. Bukan kebutuhan saudara. Saudara, saya mengerti artinya seeker sensitive. Sekarang banyak gereja yang seeker sensitive. Artinya sangat sensitif terhadap orang yang mau diundang. Message harus relevan. Saya percaya gereja harus relevan. Tetapi relevansi itu harusnya tidak mengurangi bahwa setiap gereja harus memusatkan ibadahnya bukan kepada yang dengar, tetapi memusatkan ibadahnya kepada yang di atas. Karena ibadah kita tujuan utama saudara, bukan supaya saudara pulang ibadah dan senang. Saya ingin tegaskan lagi, tujuan ibadah kita pada siang hari ini bukan supaya saudara pulang dan mengatakan, wah lumayan, nggak rugi aku, 1,5 jam datang, aku dapat semua yang aku butuhkan. It's not about you. Kekristenan pada hari-hari ini seringkali dipusatkan kepada pendengar, bukan kepada Tuhan. Penyembahan kita berfokus kepada Tuhan. Firman Tuhan ini pun berfokus kepada Dia. Dan pada waktu kita fokus kepada Dia, bonusnya, kehidupan saudara diubahkan. Tapi nggak bisa dibalik saudara. Ibadah bukan berfokus kepada jemaat dan bonusnya Tuhan dimuliakan. Bukan itu. Fokus ibadah adalah memuliakan Tuhan. And pada waktu kita fokusnya benar, saudara pulang, saudara diperbaharui. Oke? Jadi kembali, mengapa kita berfokus, mengapa Paulus berulang-ulang menuliskan kepada jemaat tentang hal yang dasar, karena ini penting. Saudara perlu mengetahui, jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang penuh dengan karunia rohani. Ya, 1 Korintus 12 itu berbicara tentang karunia rohani, 1 Korintus 14 berbicara tentang karunia rohani. Jemaat ini penuh dengan kelemahan moral. Ada jemaat yang tidur dengan istri bapaknya. Oke? Ada jemaat yang melakukan yang pergi ke prostitusi. Ini jemaat punya masalah moral. Dan Paulus address lagi. Hei, kamu perlu mulai dari dasar. Yang pertama, Yesus mati untuk dosamu. Yesus dikuburkan dan Dia bangkit dari antara orang mati. Dia naik ke surga. Dia menang dan engkau menang bersama-sama dengan Dia. Itu kira-kira yang Paulus mau tekankan. Saya lanjutkan saudara. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kembali Paulus ingin menekankan, hei, apa yang dia katakan itu sebenarnya, apa yang sesungguhnya terjadi, itu sebenarnya sudah tertulis. Alkitab adalah satu-satunya buku yang menubuatkan tentang begitu banyak peristiwa yang juga digenapi di dalam Alkitab itu sendiri. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 rasul. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Ini pada waktu Paulus menulis kepada jemaat Korintus, rata-rata saksi hidup tentang Yesus naik ke surga masih ada. Nah saudara, banyak orang
yang mau mendiskreditkan kekristenan mengatakan, ya Yesus tidak sungguh-sungguh mati, dia, atau ada yang mengatakan dia mati dan kemudian dia sudah naik ke surga, tapi tidak ada kenaikan yang dalam bentuk fisik, macam-macam saudara. Itu sebabnya pengakuan iman rasuli mengatakan, no. Yesus yang ada di dalam firman Tuhan, yang kami percaya adalah Yesus yang dianiaya pada zaman Pontius Pilatus, itu penguasanya. Dia dicambuk, dia menderita, dia disalibkan dan dia dikuburkan. Hari yang ketiga dijaga oleh prajurit Roma. Dia bangkit dan kebangkitannya bukan menjadi cerita dongeng. Tapi dia menunjukkan dirinya. Saudara, kalau ada kebohongan yang menjadi konspirasi bersama, kalau saudara pergi ke pengadilan, kalau semakin banyak orang yang tahu kebohongan itu, yang berusaha untuk ceritakan kebohongan itu akan terbongkar saudara. Kenapa saudara? Kalau aja 10 aja orang yang tahu kebohongan dan berusaha untuk bohong, dan di cross check, selalu aja ada yang miss. Ya, itu kebohongan saudara. Kalau kebohongan itu diceritakan sama 500 orang, selalu aja ada yang mengatakan, sebenarnya tidak sungguh-sungguh bangkit. Itu mirip-mirip Yesus, tapi enggak. Atau kalau zaman modern dikatakan begini, itu Yesus pakai mesin kecil di belakangnya kayak jet begitu, bzz, tapi turun lagi. Gitu. Selalu aja, saudara. Kalau it's not real, 500 orang saudara. Sulit untuk membuat 500 orang bohong bersama dan yang dibohongin semuanya sama. Oke? Kekristenan tidak dibangun hanya dengan cerita. Kekristenan dibangun atas dasar fakta sejarah. Yang kita percayai ini, it's proven. It's so amazing, tadi saya katakan banyak sejarawan sekarang, terutama sejarawan zaman Perjanjian Baru, menyelidiki keadaan orang Romawi pada zaman Yesus pakai Perjanjian Baru karena dianggap sebagai bukti sejarah yang akurat. Jadi nama-namanya ditrace kemudian dibandingkan dengan sejarah yang mereka mau dapatkan. Kalau ahli sejarah non-Kristen bisa lakukan itu, kenapa saudara? Karena buku itu boleh dijadikan referensi sejarah. Bukan sekedar buku yang kita percaya, kita imani. Tapi kredibel. Ini bukan bohong-bohongan. Ini bukan cerita dongeng 5 roti 2 ikan untuk menyenangkan anak-anak sekolah minggu di ruangan belakang sana. Ada amin saudara? Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya itu, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Apa maksudnya? Kita baca ayat yang ke-9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Paulus mengatakan aku yang paling hina dari semua rasul. Saya ingin tanya kepada saudara, siapa rasul yang menuliskan bagian yang paling banyak di dalam Perjanjian Baru? Namanya Rasul Paulus. Kalau ditanya siapa penulis kitab Perjanjian Baru yang paling panjang, paling banyak katanya, bukan Rasul Paulus saudara. Tapi murid Rasul Paulus yang namanya Lukas. Lukas menuliskan Injil Lukas dan Kisah Para Rasul yang jumlah katanya paling banyak seluruh Perjanjian Baru. Kalau saudara tidak percaya, hitung. Kalau benar, tolong kasih tahu saya. Saya dengar begitu, saya belum ngitung sendiri saudara. Oke? Tapi terbukti begitu. Lukas yang ajar siapa? Rasul Paulus, oke? Tapi Rasul Paulus yang memuridkan orang yang keluar jadi luar biasa, yang mendapatkan pewahyuan yang jumlah bukunya dalam Perjanjian Baru yang paling banyak, mengatakan dibandingkan rasul yang lain, aku paling hina. Saudara, bagian daripada Injil mengubah saudara adalah saudara tahu justru itu bukan saudara. Saya ingin mengulangi lagi. Bagian daripada kuasa Injil mengubah saudara, pada waktu saudara berprestasi, saudara tahu benar bahwa itu bukan semata-mata akibat pekerjaan saudara.
Itu sebabnya Paulus mengatakan, tetapi karena kasih karunia aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras dari mereka. Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, dampak daripada kasih karunia bekerja dalam kehidupan Paulus, dampak daripada kuasa Injil mengubahkan Paulus adalah dia bekerja lebih keras. Jadi kalau saudara katakan saya mempercayai kasih karunia tapi dampaknya tidak ada, mungkin saudara nggak sungguh-sungguh mengenal kasih karunia yang benar. Karena kasih karunia itu mengubah Paulus. Dan pada waktu dia bekerja lebih keras, menghasilkan lebih banyak, dia katakan, aku paling tidak layak. Saudara, Injil yang bekerja dalam hidup kita, kalau pekerjaan Injil sungguh-sungguh masuk dalam hidup saudara dan saya, membuat saudara tahu, kalaupun saudara berprestasi, itu karena Injil. Karena kasih karunia Tuhan di dalam hidup saudara. Kesaksian Kevin, saudara, kalau itu dikutip oleh seorang motivator, bisa bunyinya begini. Saudara, saya mengenal seorang yang namanya Kevin. Dia punya banyak kelemahan. Tetapi di akhir usianya SMA, dia memutuskan di dalam tahun itu untuk memberikan 6-10 jam waktunya untuk main piano. Kerja keras, saudara, kerja keras. Kamu pasti bisa. Kerja kerasmu akan berhasil. Setiap orang bisa asal dia mau kerja keras. Itu motivator. Masalahnya kalau berita kayak gitu masuk ke gereja dan kita belajar dari orang dunia. Dan itu bukan Injil, saudara. Injil mengatakan, di dalam kelemahanku bahkan kemauan aku tidak punya. Tapi Tuhan kasih kemauan. Sehingga aku mulai bekerja keras. Tapi bukan aku, ini yang kata Paulus. Melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Saudara, semakin hari Paulus yang punya pewahyuan semakin dalam. Di awal, saudara, buku 1 Korintus ditulis pada waktu Paulus bukan baru jadi orang Kristen, tapi ini buku-buku awal yang Paulus tulis. Tapi di akhir buku-buku yang dia tulis, dia bahkan mengatakan, I'm the worst sinner, bukan the worst apostle. Aku ini orang berdosa yang paling buruk, dia katakan. Dia punya pewahyuan yang begitu dalam, bahwa kalau dia melakukan semuanya ini, itu karena Tuhan. Itu yang Injil lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kemanapun berita ini disampaikan, orang akan mengatakan, Tuhanmu itu luar biasa. Saudara, ada seorang hamba Tuhan mengatakan, engkau tidak bisa meninggikan Tuhan dan sekaligus meninggikan dirimu pada waktu yang sama. You have to choose. Pada waktu saudara memberikan kesaksian, saudara bisa menyaksikan dahsyatnya Tuhan. Tapi saudara tidak bisa menyaksikan dahsyatnya Tuhan dan dahsyatnya saudara pada waktu yang sama. Dan Paulus menyaksikan dahsyatnya Tuhan. Sekalipun kita melihat dia dipakai Tuhan dengan cara yang dahsyat. Tapi kita sama-sama tahu Tuhan bisa pakai Paulus. Kalau Tuhan bisa pakai Paulus dengan cara yang dahsyat, Tuhan bisa pakai Kevin dengan cara yang dahsyat. Saudara mendengar, saudara katakan begini, dalam kelemahanku Tuhan juga bisa pakai aku dengan cara yang dahsyat. Ada amin. Itu berita Injil, saudara. Saudara, berita Injil bukan, saya sering kali mengatakan ini, bukan seperti orang beli rumah, Tuhan kasih DP, kita nyicil tiap bulan. Itu bukan Injil, saudara. Saudara, tapi kalau kita punya konsep seperti itu, kita bersyukur, tapi kita katakan begini. Kalau enggak saya juga ya enggak bisa berhasil lah ya. Ya Tuhan memang ada porsinya Tuhan dan cukup besar. Itu ibarat gini, ya kalau biasanya DP itu dikasih 30%, Tuhan baik kasih 70%. Tapi 30% yang terakhir ini,
Kalau enggak saya enggak bisa, buktinya sih itu enggak bisa, ini enggak bisa. Kalau saya bisa, padahal Tuhannya sama. Nah, kan gitu. Orang kan bilang begitu. Berarti apa saudara? Dia mengatakan begini, Tuhan porsinya banyak, tapi tetap cicilan setiap bulan itu aku yang upayakan. Injil mengatakan dia selesaikan. Itu sebabnya di atas kayu salib, saya sering joke, Tuhan Yesus tidak mengatakan selamat mencicil, dia katakan sudah selesai. Ada amin saudara. Karena dia menyelesaikan buat kita. Dia tidak mengatakan, hei sebagian besar aku, oke? Aku tahu kamu lemah, tapi harus ada bagian kamu. Keselamatan saudara tidak ada bagian saudara sekecil apapun kecuali percaya. Kalau ada bagian yang kecil yang saudara lakukan, itu bukan Injil. Itu usaha manusia. Dan itu yang membuat kita sombong. Yang membuat Paulus tidak bisa sombong karena it's all God and none of Paul. Semuanya Tuhan dan bukan Paulus. Semuanya Kristus dan bukan Kevin. Semuanya Kristus dan bukan gereja MSI. Bagian kita dalam mempercayai dan Roh Kudus oleh kasih karunia memampukan kita untuk bekerja lebih keras. Jadi berita kasih karunia tidak membuat kita nganggur-ngangguran dan don't do anything. Kalau itu terjadi artinya saudara menangkap bukan berita Injil. Karena berita Injil mengubahkan kehidupan kita. Itu sebabnya setiap minggu saya ingin katakan apapun message-nya harus gospel center, harus Injil, harus Christ centered. Karena saudara kita bukan belajar perilaku yang baik. Saudara bukan di sini untuk ditrain untuk bisa berkomunikasi dengan lebih baik, lebih percaya diri. Saudara di tiap minggu datang harapannya adalah saudara lebih percaya Yesus. Bukan percaya diri. Bagian daripada percaya Yesus, saudara tahu Yesus di dalam engkau. Itu sebabnya hati-hati saudara dengan kata-kata PD, percaya diri. Kalau itu artinya karena saya mempercayai Yesus yang di dalam saya, that's right. Kalau engkau mengatakan karena saya berlatih banyak, saya makin PD, that's not gospel. Saudara, gedung gereja, tugas preacher bukan untuk menjadi motivator yang baik. Beberapa waktu yang lalu, pada waktu ada seorang hamba Tuhan, seorang jemaat datang dan mengatakan begini, Pak, Bapak mau jadi trainer Pak, saya cuman memang harus kerjanya Sabtu Minggu. Awal pada waktu saya dengar dia bilang, Bapak ini cocok jadi motivator. Awalnya saya berpikir itu positif saudara. Setelah saya renungkan, saya mengatakan, God, I repent kalau saya selama ini message-nya hanya motivate people. Oke, dalam artian oke, kamu bisa. No, this is not a positive thinking course. This is about Jesus changing life. Saudara, apa yang saudara baru dengar kesaksian itu? Saudara kasihkan ke motivator, dibuat seperti itu. Kalau tidak ada Yesus, tidak bisa saudara. Hidup saudara berubah, saudara dulu egois, terus jadi nggak egois. Tidak ada motivator yang bisa lakukan itu dalam hidupmu. Hanya Injil yang bisa lakukan dalam hidupmu. Dan saya ingin memberikan contoh tentang perubahan karena Injil atau perubahan karena yang lain. Saudara, kembali saudara bisa berubah karena banyak perkara yang lain. Saya seringkali bergurau untuk mengatakan begini, siapa di sini suami yang setia sama istri? Angkat tangan. Oke, nah saudara, kalau istri saudara tanya sama saudara, oke, kamu ini loh kok setia sih sama aku? Padahal, kan biasanya istri-istri mulai nggak secure saudara, dia tanya sama suaminya. Insecurity dimulai di Taman Eden saudara. Jadi Hawa ini tanya sama Adam, Adam, apakah benar engkau mengasihi aku? Adam jawab iya. Terus kemudian beberapa lama lagi Hawa tanya lagi, Adam benar nggak sih kamu mengasihi aku? Iya. Terus nggak lama lagi dia tanya lagi saudara. Oke, sounds familiar? Oke. Adam benar nggak sih kamu sayang sama aku? Adam mengatakan gini, siapa lagi? Oke.
Itu Adam, saudara. Adam punya opsi untuk jawab itu. Oke. Tapi para suami dalam ruangan ini, saudara bisa mengatakan begini. Ada yang bisa lebih cantik dari kamu. Tapi cintaku hanya padamu. Nah, terus ditanya sama istrinya. Loh, kamu ini kok enggak mau selingkuh padahal kesempatan ada. Kenapa kamu setia? Oke. Suami bisa menjawab begini. Ya gimana aku sudah jadi orang Kristen. Ya, itu enggak membuat istri mengatakan, waduh luar biasa suamiku. Ya enggak? Ada suami mengatakan ya saya sudah jadi orang Kristen ya enggak boleh selingkuh. Ada yang mengatakan gini loh, hari-hari ini kalau selingkuh itu mahal. Jadi dia setia, saudara. Cuman dia kasih alasan sama istrinya. Hari-hari ini selingkuh itu mahal. Gimana kalau selingkuhnya murah dan gratis? Tadi alasannya mahal kok. Alasan yang ketiga, saudara. Wah, harus hati-hati sekarang ini. Banyak penyakit menular. Ya, nah? Macam-macam lah alasannya. Atau, tapi semua ini membuat dia nggak selingkuh loh, saudara. Benar-benar nggak selingkuh dia. Atau suaminya menjawab dengan sepenuh hati. Karena aku mengasihi kamu. Saudara, saya punya teman. Dia mulai bergereja, saudara. Tapi pertanyaannya ini banyak. Tidak berjemaat di sini. Jadi pertanyaannya banyak, ini boleh, tidak boleh. Pokoknya kayak gitu ya. Terus dia mulai ngomong tentang segala macam. Tentang habitnya dia. Terus kemudian terus dia katakan gini, oh sekarang saya setia sama istri. Soalnya, waduh kalau saya tidak setia, bisnis saya bisa Tuhan antem. Ya, bisa omset bisa turun. Oh sekarang saya tidak berani. Saya joke, saudara, saya tahu ini bad one. Ini tidak perlu ditiru, saudara. Cuman pada waktu itu saya usil, ini daging, bukan hamba Tuhannya, dagingnya. Saya bilang begini, kan ini orang baru, saudara. Saya bilang gini, ada ayatnya di Alkitab, boleh punya istri dua. Langsung dia bilang gini, di mana ayatnya? Nah, saya bilang tahu saya. Saudara, saya cuma mau kasih tahu sama dia, itu loh hati kamu. Jadi kamu ini setia bukan karena alasan yang benar. Kalau ada ayatnya, wah hari ini kalau hari itu saya bisa sungguh-sungguh tunjukkan ayatnya, saudara. Yang enggak ada. Jangan sampai saudara juga mulai berpikir, wah ada ya, oh enggak saudara. Oke, ya saudara saya tipu. Oke, enggak ada. Nah saudara, kalau saya bisa menunjukkan ayatnya hari itu, pulang saya pasti disangonin, saudara. Karena dia pengen tapi enggak boleh. Kenapa, saudara? Karena perubahannya bukan karena Injil. Karena perubahannya transaksional. Dia datang ke gereja, dia mengatakan gini, Tuhan aku lakukan ini, kamu lakukan ini deh. Selama itu sebanding, oke dah. Ya. Ibadah jadi transaksional, saudara. Saya kasih persepuluhan, coba sih saya lihat gini. Hamba Tuhannya kalau khotbah bagus enggak? Satu bulan 4 kali. Sudah hitung, anak saya sekolah minggu ya, satu pertemuan berapa. Wah kalau cuman begini lebih baik John Robert Power, lebih murah. Saudara, mungkin saudara enggak begitu, tapi kadang kita ini dikondisikan, I give something to God. Tuhan balasnya gimana? Injil mengatakan sama saudara begini, sebelum engkau melakukan apa-apa, Yesus mati buat engkau. And nothing that you can do. Tidak ada yang saudara bisa lakukan untuk outgive God. Untuk mengatakan Tuhan, ini loh tak bayar. Dan Tuhan mengatakan gini, pada waktu engkau tidak setia, aku tetap setia. Resiko loh saudara. Bagi pemuda-pemudi, saudara berani katakan sama pasanganmu, engkau tidak setia, aku tetap setia. Itu cuma unconditional love of the gospel. Saya tidak nyarankan sama pemuda-pemudi, kalau belum married saudara, jangan katakan statement itu. Kamu tidak setia, aku tetap setia. Oke? Ya, that's gospel. Oke? Ya. Kalau dia tidak setia, sebelum married saya katakan sama saudara, cari yang lain. Benar. That's hikmat. Tapi dia bawa BMW. Oh dia cuma bawa BMW, BMW-nya belum tentu untuk saudara, nanti BMW-nya dia kasih yang lain, saudara. Oke, jadi kalau belum terikat, saudara, perhatikan baik-baik. Oke, engkau mengampuni dia karena tidak setia, tapi tinggalkan dia, cari yang setia.
Ada amin. Loh, yang amin papa mamanya ini, haleluya. Haleluya, it's okay. Oke. Karena saya cuma mau make sure yang muda-muda ini jangan menerjemahkan Injil dengan cara keliru, oke? Ya, cari yang setia, cari yang mengasihi Tuhan, saudara, bukan yang kantongnya tebal, oke? Saudara, kasih karunia itu mengubah kita. Injil itu mengubah kita dari dalam. Nah, saudara, saya akan masuk kepada, hari ini saudara saya dorong untuk tidak lihat jam, oke? Saya tahu, saya ngomong begini saudara akan lihat jam. Yang bagian kedua ini singkat, tapi ini perlu saudara. Oke, saya tahu waktunya sudah mendekati kesudahannya, tapi bersabar dengan saya. Oke, Galatia pasal yang ketiga. Oke, Galatia pasal yang ketiga. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Paulus mengatakan, kalau engkau mau dibenarkan, kalau engkau mau menerima anugerah Tuhan berdasarkan kelayaanmu, tidak ada satupun yang bisa. Kira-kira gitu ya. Terus kemudian dikatakan begini, tetapi dasar hukum Taurat bukan iman, melainkan siapa yang melakukan akan hidup karenanya. Nah saudara, sering kali kita jadi orang Kristen, tapi kita tetap punya konsep seperti ini. Siapa yang melakukan akan hidup olehnya. Itu bukan konsep iman, siapa yang percaya akan hidup olehnya. Oke? Nah, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Saudara, apa artinya Yesus jadi kutuk? Saudara, kalau ada seorang hakim di hadapan pembunuh, kemudian dia berbelas kasihan dan dia katakan sama pembunuh itu, ya udah deh, enggak apa-apa. Kamu enggak usah dihukum, enggak apa-apa deh. Ini yang terakhir ya. Oke. Lain kali kamu tak hukum. Ini yang terakhir. Oke, janji ya, janji. Terakhir. Oke. Hakim itu bisa kita katakan baik, tapi hakim itu susah untuk kita katakan adil. Benar enggak, Saudara? Karena dia membunuh gampang banget. Terakhir ya. Gitu ya. Saudara, Tuhan itu adalah hakim yang adil, tapi Allah yang penuh kasih. Itu sebabnya setiap dosa pelanggaran saudara harus dihukum. Harus. Dan saudara, for your info, pelanggaran saudara itu banyak. Sering kali kita bicara tentang pelanggaran yang nyata di depan. Oke, saya mengatakan, ada yang mengatakan gini, sorry ya, saya tadi mengatakan kata-kata yang tidak sepantasnya. Saudara tahu sebelum kata-kata itu keluar itu ada di mana, saudara? Dalam hatimu. Kita kan tidak sorry untuk yang ada dalam hati kita kan? Padahal itu udah ada di dalam hati kita bertahun-tahun, saudara. Cuman belum keceplosan. Tapi ada itu. Saudara kira Tuhan itu lihat yang mana, saudara? Pada waktu keceplosan Tuhan mengatakan, nah aku tangkap kau. Atau Tuhan sudah tahu sebelum kata-kata itu pernah keluar dari mulutmu. Tuhan sudah tahu. Saudara. Kalau kita ini dijudge berdasarkan perbuatan dan sikap hati kita. Siapa yang kira-kira merasa gini? Wah ya, diskualifikasi kira-kira. Kalau kita ada waktu di mana kita bergilir, saudara, ditunjukkan di slide video ini, pemikiran kita selama 1 hari, siapa yang berani hadir? Dilihat sama-sama. Kalau kita nggak berani hadir, berarti ada waktu di mana kita mikir dan pemikiran kita nggak benar. Benar nggak, saudara? Itu sebabnya, tidak ada di antara kita yang bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tapi untuk melakukan yang benar, Tuhan harus mengatakan dosamu sudah diampuni dulu. Pemikiranmu masih nggak baik, aku udah ampuni dulu. Dampaknya, saudara, dampaknya pada waktu itu mengubahkan saudara. Yesus Kristus telah membuat ini jadi kutuk buat saudara, supaya di dalam Dia, perhatikan baik-baik, ini tujuannya,
This is the purpose of the gospel. Supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Tujuannya engkau dibenarkan, bukan supaya engkau feel good. Oke, itu bagian. Tapi dampak akhirnya adalah saudara bisa bawa kabar yang sama itu kepada orang lain. Dan pada waktu saudara tahu betapa besar saudara dibenarkan, saudara akan lakukan itu bukan karena harus, tapi karena saudara mau dan rela. Saya menutup dengan cerita yang saya baru dengar, jadi kesaksian dari seorang misionaris yang saat ini berada di Papua. Misionaris ini dari Korea, saudara. Ya. Orang pintar, penterjemah Alkitab. Dia menerjemahkan Alkitab di dalam salah satu suku Papua yang jumlah potensi pembacanya 30.000 orang. Sedikit, saudara. Saya nggak tahu, satu kecamatan di Surabaya jauh lebih besar dari itu, saya percaya ya. Lebih dari 30.000 orang. Oke. Dia berikan waktunya 8-10 tahun untuk menerjemahkan Alkitab yang potensi pembacanya 30.000. Suku ini nggak semuanya melek huruf, saudara. Jadi yang mungkin bisa baca 30.000, yang melek huruf cuman tidak tahu berapa persennya. Nah, pada waktu break saya sempat berbincang, terus kemudian saya bilang begini sama dia, daripada susah-susah 8-10 tahun terjemahkan Alkitab, mbok orang itu semua 30.000 diajarin bahasa Indonesia. Buat saya itu kan penyelesaian yang lebih simple. Wong ada di Indonesia. Setelah diajari bahasa Indonesia, diajarin baca, kasihin Alkitab terbitan LAI, selesai. Tugasmu kan lebih simple. Ini jawabannya. Kalau itu yang kita lakukan, maka sebetulnya buat suku itu belajar bahasa Indonesia sama dengan belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa mana aja. Karena sama, dia nggak ngerti sama sekali. Oke? Dan untuk membuat dia bisa mengerti Alkitab dalam hati mereka, sesuai dengan budaya mereka, nggak ada jalan yang lebih baik selain menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa mereka. Saya mulai mengerti, tapi buat saya begini, saudara. Kok yang belani kalau itu 30 juta orang yang baca, ya boleh lah. Ini yang baca potensinya cuma 30.000, belum tentu bertobat semua. Kalau selama hidupnya cuma 5 orang yang baca Alkitabnya, lah rugi. Saudara, saya tidak berpikir dengan cara Injil. Itu yang Yesus lakukan buat saudara dan saya. Karena konsep kita ini seringkali masih transaksional, untung rugi, saudara. Pada waktu Yesus di atas kayu salib, dia tidak mikir, ini rugi apa, ini investment balik apa enggak. Saudara, pada waktu engkau mengasihi seseorang, engkau tidak pikir investasi. Benar enggak, saudara? Engkau memikirkan pengorbanan. Itu yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Pada waktu Injil berdampak kepadamu dan engkau menerimanya free of charge. Aku buruk, aku memberontak, dia mati untuk aku. Injil punya kans untuk pergi melewati engkau kepada orang lain. Tapi pada waktu engkau berpikir bahwa engkau dibenarkan karena ya benar awalnya Yesus yang lakukan, tapi ada bagianku. Maka berita yang sama akan keluar. Ya dia juga harus lakukan ini dan ini untuk dibenarkan. Saudara, orang yang melakukan hal yang seperti itu, enggak ada yang lain, saudara. Ini bukan orang dari Korea nganggur, enggak bisa jualan kimchi, pergi ke Papua, terjemahin Alkitab. Ini adalah orang yang hatinya dikuasai oleh kasih Kristus. Dan melakukan itu semua. Saya percaya satu kali kita sama-sama di surga, ada pembagian mahkota kayak pembagian kalau 17 Agustus pemenang dikasih, kalau di surga mungkin pestanya lebih meriah. Kok bayangan saya, saudara ya, banyak orang-orang yang kita bilang, ini sopo toh ini? Karena ndak ada di YouTube, namanya ndak dikenal, tapi dikenal di surga, saudara. Saudara, kriteria kita sama kriteria Tuhan itu seringkali
nggak sinkron. Kita sukanya dikenal. Kalau saya nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu, ngapain? Tapi Tuhan mengenal saudara bukan karena prestasimu. Tuhan mengenal saudara karena apa yang Yesus lakukan. Dia mengenal saudara. Karena dia sudah mati buat engkau diadop. Barang siapa yang percaya, diangkat jadi anak-anak Allah. Sebelum engkau mengenal dia, dia mengenal engkau. Ada amin, saudara. Dan ini loh tujuannya Injil, saudara. Apa sih tujuannya Injil? Supaya pada waktu saudara menerima itu, tidak berhenti pada saudara. Tapi berguna untuk orang-orang yang ada sekeliling saudara. Mari kita berdoa. Tim musik boleh maju ke depan. Thank you Jesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk Injil yang sudah mengubah kami dari dalam.